I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang memperlihatkan dampak buruk ketika seseorang selalu dihina sampai merana dan diejek sampai mewek. Film ini berjudul Sissy tahun 2022. Khusus di film ini, nama Sissy adalah sebuah ejekan bagi bocah pengecut dan penakut. Buat yang namanya Sissy jangan baper, karena gue yakin kalian wanita yang cute dan imut-imut. Film ini bercerita tentang seorang korban bully yang telah berhasil move on setelah melewati masa kecilnya yang kelam. Namun siapa sangka, pertemuannya dengan si pembuli ketika dewasa menjadikan wanita ini sosok yang berbahaya. Bahkan ia tak segan-segan untuk melakukan hal-hal yang mengerikan. Ngeri loh guys. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu bestie-bestie kalian. Cerita berawal dari rekaman jadul pasangan best friend forever yang kalau jajan cilor selalu patungan. Karena sudah temenan dari orok, si bocil Sissy selalu bermain bersama bestinya ini. Dan hingga 15 tahun berlalu, Sissy yang sudah akil balik kini menjadi seorang influencer atau sales produk kesehatan di Instagram. Karena setelah mengalami masa lalu yang kelam, Sissy sudah biasa menjadi terapis bagi orang-orang yang terpuruk melalui videonya. Tapi kita belum tahu ya, selain langganan bully entah kejadian apa yang pernah dialaminya. Kemudian Sissy mengajarkan teknik untuk menenangkan diri ketika sedang bersedih. Entah ngaruh atau enggak, ujung-ujungnya Sissy pun jualan produk juga. Pakailah masker ini, kulit cemerlang, wajah pun menghilang jeleknya. Deep cleansing masks. Ketika selesai syuting, Sissy langsung mengupload video di akun IG-nya dengan nama Cecilia. Karena nama Sissy hanya akan membuatnya teringat dengan kelakuan si tukang bully yang bernama Alex. Setelah mengupload video terbarunya, Sissy senang karena banyak follower yang merespon positif. Senang juga, kerjaan beres, tinggal santuy sambil nonton gosip. Ketika asik nonton TV, Sissy kaget karena cairan merah bulanan rembes dari karburatornya. Hingga ia pun membeli softtek ekstra besar sampai selangkangan biar gak rembes lagi. Lalu ketika melihat pewarna rambut, Sissy teringat dengan bestinya yang kini entah berada di mana. Karena dari dulu, Sissy dan temannya yang bernama Emma itu bermimpi punya rambut yang berwarna pink. Bukan kayak sarang tawon begini. Excuse me, Sissy? Sungguh tak diduga sekian lama gak bertemu, Sissy bertemu dengan Emma. Emma pun sempat keceplosan dengan menyebut temannya ini sebagai Sissy yang berarti pengecut. Padahal mereka tahu, nama tersebut adalah julukan untuk Sissy dari si Alex. Kemudian Emma yang seorang lesbong mengabarkan jika ia akan tunangan dengan pacar wanitanya. Dan ketika meminta akun IG Sissy, Emma kaget karena follower Sissy ternyata banyak. Lalu Emma meminta Sissy untuk menghadiri acara tunangannya. Karena meskipun tidak ada dangdutan, Emma ingin sekalian reunian dengan Sissy dan teman-temannya. Singkat cerita, Sissy pun menghadiri pesta tunangan Emma yang sumpah bikin ceringek. Our Fanny. She's a big spot through and through. Di tengah kemeriahan pesta, Sissy ditemui Emma yang seperti mabok oralit. Kemudian Emma mengajak Sissy untuk menyanyikan lagu kesukaan masa kecil mereka dulu.
Akibat terkena partikel jijik dari Emma, Sissy pun membersihkan baju endorsannya. Tak lama kemudian, Sissy menemui Emma yang masih puyeng akibat kebanyakan minum Ceribel versi peletok. Nah, you don't have to. Yes, you have to come. Begitu asiknya kebersamaan mereka, Emma mengajak Sissy untuk ngumpul bersama gengnya besok. Meski sempat menolak, akhirnya Sissy setuju untuk ikut. Sekembalinya ke rumah, Sissy membuka kotak kenangan masa kecilnya bersama Emma, di mana barang-barang tersebut adalah saksi bisu dari mereka yang pernah berjanji berteman sampai nenek-nenek. Setelah asik bernostalgia, Sissy akan merubah warna rambut saking antusiasnya akan bermain bersama Emma lagi. Meskipun beresiko mirip berang-berang clubbing bodo amat, yang penting rambut gue pink. Di keesokan harinya, Sissy dengan tampilan baru menemui Emma yang sudah siap OTW bersama teman-temannya. Emma pun merasa senang karena Sissy akhirnya ikut untuk bertemu dengan temannya. Siapa ya kira-kira? Di tengah perjalanan, tunangan Emma mendapatkan pesan dari Alex yang sudah mendapatkan villa untuk berkumpul. Mendengar nama si pembuli, Sissy langsung teringat akan kelakuan Alex di masa lalu. Come on, Sissy, don't be a sissy. Sissy, sissy, sissy. Ouch! Gara-gara Sissy tidak fokus nyetir, seekor kanguru tertabrak sampai sekarat. Saat semua orang bingung, tunangan Emma yang bernama Fran menyarankan untuk mengakhiri penderitaan binatang ini. Dan karena tidak ada yang berani, Fran akan menggunakan mobil untuk nyetrika kanguru malang ini. Oh my god, this is gorgeous! Singkat cerita, mereka pun girang saat berada di villa yang jauh dari keramaian. Namun beda halnya dengan Sissy. Ia terlihat bingung karena akan bertemu dengan Alex. Sebelum lanjut, gue jelasin dulu ya apa yang menyebabkan Sissy trauma kepada Alex. Jadi gini, Sissy yang berteman dengan Emma selalu menjadi langganan bully Alex. Hingga suatu ketika, kedekatan Alex bersama Emma membuat Sissy tidak punya sandaran ketika sedang bersedih. Udah mah kesepian, satu-satunya sahabat malah bersekutu dengan Alex. Puncak kemarahan Sissy pun terjadi ketika ia dibacotin geng Alex tanpa perlindungan dari Emma. Sampai pada akhirnya, Sissy menampar Alex pakai sekop, hingga pipi Alex pun soek sesoek-soeknya. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ceritanya. Saat Emma dan yang lain sudah masuk villa, Sissy akhirnya terpaksa masuk karena tak mungkin naik angkot dan balik ke rumah. Assalamualaikum. Melihat kedatangan Sissy, Alex marah karena Emma membawa orang yang telah membuat pipinya cacat. Heksing mikir atuh maneh teh nanaonan mawa jelema eta ka dieu. Apalkan gara-gara awewe eta urang teu meunang wae lalaki ti zaman baheula. Cik atuh dewasa saeutikan eta mah zaman baheula. Beurina ge Sissy mah jelema bager maneh nawe nu pika sabeleun. Sementara itu, Sissy tak menyangka saking bencinya Alex kepadanya, ia sampai membuat lukisan Sissy yang begitu menyeramkan. Tapi tak lama kemudian, Alex akhirnya menyapa Sissy meskipun dalam hatinya masih penuh dengan kebencian. Setelah keadaan mulai membaik, Sissy yang masih canggung berniat untuk menunjukkan kotak kenangan kepada Emma. Excuse me? Best writing ever. Hey, Emma! I got you this. Oh my god, I totally forgot about this! Do you know how many times I made out with this section? This is the best part. How many times did that? I totally forgot about this. I know. Saat Emma terkesan, Alex menyuruh mereka untuk makan. Sementara Sissy fokus dengan kalung belahan lope yang digunakan Alex, di mana kalung tersebut dulunya selalu dipakai Sissy. Ketika makan malam, Sissy cembokur karena Emma kini begitu dekat dengan Alex.
I am enough. Are you dating anybody? Kemudian Alex penasaran dengan apa yang biasa dilakukan Sissy selama ini. Dengan penuh kerendahan hati, Sissy berkata jika ia cuma tukang ngajakin orang untuk kembali percaya diri melalui meditasi. Lalu Emma menyebutkan bahwa teman lamanya ini memiliki follower yang banyak bahkan melebihi Alex. Meskipun terdengar keren, Alex masih saja nyinyirin pekerjaan Sissy. Karena menurutnya, Sissy terkenal dan mendapatkan cuan dari penderitaan orang lain saja. Bahkan Alex ngebacotin nama baru Sissy yang seperti ingin melupakan masa lalunya yang seperti psikopat. Tak kuat dengan tajamnya cungur si Alex, Sissy pergi dan menenangkan diri dengan bermeditasi. I am enough. I am. Hey. Do you mind if I join you? Melihat kesedihan Sissy, Emma menemaninya dan berusaha agar Sissy menjadi pribadi yang kuat. Seperti yang sudah biasa Sissy gaungkan kepada para followernya. Move on and... Do you think it's expired? Oh my god. Di keesokan harinya, Sissy yang baru bangun menemukan surat bahwa Emma dan yang lain sedang ngadem di sekitaran curug. Hitung-hitung sekalian mandi, Sissy langsung menyusul Emma dan teman-temannya. Kemudian kita beralih ke spot terbaik di dekat curug. Kali ini, Alex begitu bebas gibahin Sissy yang pernah menjadi psikopat. Di saat itu pula, Sissy yang baru datang bisa menguping bacotan Alex tersebut. Sementara itu, Emma meminta Alex melupakan kejadian itu. Terlebih karena pada saat itu mereka masih berusia 12 tahun. Tapi karena Alex malah emosi, Emma dan yang lain pun pergi nyantui di tengah hutan saja. Setelah mereka pergi, Alex yang mengetahui keberadaan Sissy menyuruhnya untuk turun. Kemudian Sissy langsung mengganti setelan dan berusaha akrab dengan Alex. Lalu Alex menyalahkan Sissy yang telah berani datang ke perkumpulan gengnya. Ketika Sissy AAUU sulit menjawab, Alex kembali menyebut Sissy sebagai seorang psikopat. Kemudian Alex memaksanya untuk menceritakan insiden mengerikan itu kepada para follower Sissy. Go on. Alex. Hey friends! Cecilia is not as sincere as you think she is. Murder me! Okay, that's enough. Setelah menggaplok Alex sampai kelenger, Sissy pun berhasil membatalkan uploadan video. Akan tetapi kini Sissy bingung. Apa jadinya jika Emma dan yang lain melihat Alex yang sepertinya sudah tewas? Dan hingga pada akhirnya, Sissy yang kebingungan berniat untuk mengebur Alex di tengah hutan. Perasaan Sissy pun kalut dengan rambut yang semakin kusut dan semerawut. Ia pun tak menyangka dengan apa yang baru saja ia lakukan. Kemudian Sissy mengambil kalung yang jelas-jelas miliknya bersama Emma. Singkat cerita, Sissy telah mengubur Alex di tengah hutan. Tapi tiba-tiba ia langsung kaget karena si Jamie yang sedang mabuk datang untuk kencing. Dengan wajah polosnya, atlet pengejar layangan putus ini ngompol tepat di atas kuburan Alex. Sebelum kuburan cetek itu terbongkar, Sissy berusaha mengalihkan perhatiannya. Gross. Melihat tampilan Sissy yang mehong dan kotor, Jamie heran Sissy habis ngapain. Lalu Sissy bersandiwara bahwa ia sedang mencari lahan untuk boker. Sebelum Jamie melihat Alex, Sissy langsung mengajak Jamie pergi. Sorry. Terbongkar sudah apa yang sudah dilakukan Sissy terhadap Alex. Jamie yang ketakutan pun memilih kabur daripada banyak tanya. Saat berada di bibir jurang, Sissy menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, Jamie malah ketakutan karena menyangka Sissy memang psikopat seperti perkataan Alex. Please help me. It's okay, okay? Hey! Sissy yang kalah pun akhirnya menghabisi Jamie sebelum membocorkan semuanya. Di sisi lain, Emma heran karena Alex sudah tidak ada di lokasi tadi.
Lalu ia terus mencari sambil menghubungi HP Alex yang tidak diangkat-angkat. Ketika malam datang, Sissy akhirnya kembali ke dalam villa. Namun ia baru tahu, teman Alex yang bernama Tracy sedang berada di dalam rumah. Lalu Sissy kembali berniat sandiwara, seolah dirinya baru saja dihajar Alex. Singkat cerita, Tracy merawat Sissy yang katanya dianiaya Alex. Tracy pun mengatakan, mungkin si Alex cuma ingin balas dendam saja kepada Sissy. Tapi tak disangka, perkataan Tracy malah membuat Sissy emosi. Terlebih karena kejadian di masa lalu itu jelas-jelas Alex yang mulai. Sebelum Sissy makin murka, Tracy berniat untuk pergi saja. Wait, hold on, wait. Why don't you believe me? Go, please, I'm a good person, okay? I just feel like... Yeah. Let's get some fresh air. Tracy pun tewas tenggelam setelah rambutnya kesedot pembuangan air. Di sisi lain, Alex yang ternyata cuma pingsan akhirnya tersadar. Dengan kepala yang masih nyut-nyutan, Alex berniat untuk kembali menuju villa. Sementara itu, Sissy akhirnya kabur setelah menyembunyikan jasad Tracy di kolong kasur. Sungguh kebetulan sekali Fran yang tersesat di hutan bertemu dengan Sissy. Tapi bagi Sissy, keberadaan Fran hanya membuatnya khawatir jika sampai kelakuannya terbongkar. Ketika Fran kesulitan menggunakan sabuk pengaman, Sissy akan menjadikannya kesempatan untuk menghabisi Fran saja. Kapalang edan! But Cecilia, I think you should pull over and let me drive. Saat Fran ketakutan, Sissy meluapkan kemarahannya atas keadaan yang malah seperti ini. Ia pun kesal karena harusnya liburan ini hanya ia bersama Emma saja. Like we promised each other. Cecilia, I just need... Cecilia, slow down. Slow down. Akibat rem yang mendadak, Fran akhirnya terbang menembus kaca mobil dan menghantam aspal. Ketika Fran sudah tak berdaya, Sissy berniat untuk menyetrikanya menggunakan mobil. Masih ingat kan siapa yang menyarankan untuk melindas kanguru waktu itu? Ajab nyetrika kanguru. Setelah menghabisi Fran si lesbong, Sissy teringat kepada Emma. Hingga ia pun akhirnya kembali ke villa. Kali aja Emma sudah pulang dari hutan. Dalam goncangan pikirannya, Sissy khawatir jika sampai kejadian ini meruntuhkan karirnya selama ini. Lalu ia akan bersandiwara seolah dirinya adalah korban si Alex yang telah menghabisi 3 temannya. Saat dirinya babak belur, Sissy nge-live di akunnya untuk mendapatkan simpati dari para followernya. Kill 3 of my friends, maybe more. Cecilia, what happened? Emma yang baru tiba di villa akhirnya berhasil menyadarkan Sissy dari pingsannya. Kemudian Emma bergegas mencari sesuatu untuk menyumpal pendarahan di lubang hidung Sissy. Melihat jasad Tracy yang mengerikan, Emma mengira apa mungkin Sissy menjadi psikopat seperti dulu. Sebelum dihujani pertanyaan,
Sisi lagi-lagi berbohong bahwa dirinya cuma membela diri ketika Alex dan yang lain mencoba menyakitinya. Namun Emma tak percaya begitu saja. Malahan, ia langsung curiga karena kalung Alex kini digunakan Sisi. Melihat Emma yang malah melongo, Sisi mengajaknya untuk segera pergi dari villa ini. Singkat cerita, Sisi yang benar-benar kena mental semakin menggila dengan kelakuannya. Di mana semua ini adalah bentuk kekecewaan Sisi karena bestinya malah dekat dengan musuh bebuyutannya. Tak puas dengan merubah rambut Emma saja, Sisi mengambil cat kuku untuk menghiasi temannya ini. Di saat itu pula, Emma berusaha meloloskan diri menggunakan kalungnya. Still some left. Saat Emma berhasil membalikan keadaan, Sisi akhirnya mengakui apa yang telah ia lakukan kepada Alex dan yang lain. Ia pun memohon agar Emma jangan membencinya, karena semua itu dilakukan dalam keadaan terpaksa. Terlebih karena yang ia inginkan hanya bisa bersama Emma sampai tua. Tapi boro-boro simpati, Emma balik murka atas perbuatan Sisi. What are you doing? Di tengah kesedihan Sisi, Emma buru-buru manggil polisi. Ketika pasangan best friend ini baku hantam, Alex yang masih merangkak menuju villa menemukan HP milik Jamie. Tak cuma HP, ia pun histeris saat melihat jasad Jamie ringsek seperti bebegi. Lalu Alex melanjutkan perjuangannya ke villa, meskipun dengan pandangannya yang buram akibat pukulan Sisi. Dan ketika sampai di villa, Alex menyangka bahwa Emma yang berambut pink adalah Sisi yang telah mencelakainya. Baru juga sadar telah salah sasaran, sebutir pelor menembus jidat Alex hingga ia pun gagal menghabisi Sisi. Malang sekali. Sementara Sisi merasa lega karena polisi pasti menyangka Alex lah sang psikopat yang telah banyak melakukan pembunuhan. Beberapa hari kemudian, Sisi akhirnya selamat dari hukuman karena statusnya yang dianggap cuma korban kebrutalan Alex. Ia pun kembali menjalani aktivitasnya sambil menceritakan kejadian yang hampir membuatnya tewas. Dan seperti biasa, ujung-ujungnya Sisi jualan buku dan tambang berbahan organik untuk meditasi-meditasian. Ending yang bikin nyesek juga kan? Memang sih dari awal Sisi adalah wanita baik dan selalu menebar kebaikan pula. Tapi sayangnya, pertemuan dengan Alex membuat Sisi akhirnya menjadi kembali sadis seperti dulu. Namun seperti yang kita tahu, puncak kemarahan Sisi bermula dari kelakuan Alex yang hampir membuatnya kehilangan para follower. Nah dari sinilah, Sisi yang menyesal akhirnya kalap karena dikelilingi pula oleh orang-orang yang pro kepada Alex. Sementara satu-satunya sahabat malah sibuk di hutan dan membiarkannya sendirian. Mungkin dari situlah alasan si pembuat cerita menyelamatkan Sisi meskipun sudah banyak melakukan pembunuhan. Karena jika Sisi berakhir di penjara, ya tidak adil atuh. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.